Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan membahas tentang sadar halal. Dalam agama Islam, halal itu penting. Setiap apa yang kita konsumsi, kita pakai, semuanya harus halal. Ya, kita lihat di sini ayat yang mengatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu merupakan musuh yang paling nyata. Jadi di sini kita disuruh mengkonsumsi yang halal lagi baik. Halal secara zatnya lagi baik terhadap tubuh kita. Ya, kita lihat dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 itu disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika mereka bertanya tentang khamar dan judi, qul fihima, katakanlah di dalamnya ismun kabir, ya, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, walaupun ada manfaatnya bagi manusia, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dalam surat Al-Maidah juga disebutkan, surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kalian maitah, itu bangkai, wadam, darah, wa lahmul khinziri, itu daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa saja yang disembelih bukan karena atau bukan dengan menyebut nama Allah. Jadi itu hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Ya, kita lihat ternyata babi ini walaupun diharamkan, ternyata produknya sangat banyak sekarang beredar. Mulai dari dagingnya itu diproduksi berbagai jenis makanan, kemudian lemaknya juga terdapat dalam kosmetik, obat-obatan, juga minyaknya terdapat dalam kosmetik, masakan, dan seterusnya. Semua bagian-bagian dari babi ini ternyata dimanfaatkan, padahal jelas dikatakan haramnya. Namun kita mungkin tidak sadar atau tidak sadar halal. Nah, ini perlu sadar halal. Kita setiap membeli harus melihat halal atau tidaknya barang yang kita beli. Ya, apa akibat dari kita memakan atau mengkonsumsi yang haram? Nah, pertama ada riwayat Tabrani, hadis riwayat Tabrani yang mengatakan tidak masuk surga. Maksud hadis, tidak akan memasuki surga daging yang tumbuh daripada yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Jadi daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tidak akan masuk surga. Ini akan dibakar dulu di dalam neraka. Kemudian doa tidak makbul bagi orang yang makan makanan haram. Jadi ada dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang Baduy, dia berdoa ya Rabb sambil mengadahkan tangannya ke atas. Rasul berkata, bagaimana dia doanya bisa terkabul sedangkan semua yang dia konsumsi adalah haram. Jadi itu apa yang kita konsumsi juga menyebabkan makbul tidaknya doa kita.
Kemudian tidak diterima amalan memakan makanan yang haram. Dalam hadis Rasul disebutkan, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang dimasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya tiada diterima amalannya selama 40 hari. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, tidak bersih hati memakan makanan yang haram. Hadis Rasul, hati yang bersih ditempa daripada makanan yang bersih. Nah, ini pentingnya kita mengkonsumsi yang halal, inilah dia. Karena akibat dari makanan yang haram itu banyak sekali. Kan kita merasakan akibatnya sampai hari kiamat. Makanya penting sekali kita untuk sadar halal, meneliti apa saja yang kita konsumsi, baik untuk makan atau untuk kita gunakan. Ya, undang-undangnya di Indonesia sudah ditetapkan undang-undang tentang pangan, yaitu nomor 7 tahun 1996 dan undang-undang tentang perlindungan konsumen tahun 1999, undang-undang nomor 8. Nah, ini konsumen Indonesia yang terbesar ini adalah Muslim. Jadi hak untuk kita dilindungi. Apa yang kita konsumsi itu sudah ditetapkan dalam undang-undang ini. Perlindungan terhadap kita konsumen Muslim. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, ini undang-undang ini menyatakan dengan tegas tentang jaminan produk halal. Kemudian pada tahun 2014 juga nomor 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi undang-undangnya. Kemudian suatu bahan dikatakan halal apabila pertama tidak mengandung babi, kedua tidak mengandung bahan yang berupa organ manusia, darah atau kotoran. Kemudian berasal dari hewan yang halal, disembelih menurut tata cara syariat Islam. Jadi kalau ada hewan yang disembelih walaupun hewannya halal tetapi tidak menurut syariat Islam, maka itu bisa diragukan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikasi halal MUI atau lembaga yang diakui MUI. Ini dia tadi penjaminan produk halal. Jadi kita bisa lihat produk-produk apa yang dijamin oleh lembaga-lembaga MUI atau yang diakui MUI. Selanjutnya, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan dan pengolahan itu juga harus dalam keadaan tidak terkontaminasi dengan barang haram. Kemudian tempat pengelolaan dan transportasi tidak digunakan untuk babi, jika pernah digunakan harus disama. Kemudian semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar atau alkohol. Karena tadi diharamkan alkohol, hurrimat alaikumul khamri wal maisir. Ya. Proses produk halal. Suatu produk itu mengalami proses bertahap-tahap, maka harus diperhatikan kehalalannya. Rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Ya, rancangan kehalalan pangan. Rancangannya, jadi suatu pangan diharapkan halal dan thayyib. Maka tidak modalnya yang pertama tidak boleh dari modal haram atau riba. Kedua, itu obat, makanan, dan kosmetika juga halal. Juga penyembelihan hewan. Jadi 4 faktor ini harus jaga kehalalannya, baru akan mendapat sertifikat halal. Beberapa titik kritis pangan secara umum bisa kita lihat di rumah potong. Dia harus menerapkan penyembelihan sebagaimana syariat Islam, kemudian pelelangan ikan, kemudian industri rumah tangga. Di rumah tangga juga kita harus memperhatikan tentang halalan. Jadi ibu-ibu kalau
belanja itu misalnya telur itu dicuci dulu karena kadang-kadang ada lengket kotoran ayam. Jadi itu kotoran ayam itu najis, jangan langsung kita gunakan tanpa mencuci. Bisa jadi kotoran itu masuk ke dalam telur yang akan kita konsumsi. Jadi dicuci dulu, dibersihkan dari najis. Kemudian rumah makan, juga di rumah makan harus diperhatikan hal-hal demikian. Warung kopi, ya saat membuat martabak, telurnya juga harus dipastikan sudah bebas dari najis. Pabrik roti, pembuatan garam, dapur tradisional. Ya, pembuatan garam itu kebanyakan tidak dipagar atau terbuka sehingga banyak hewan-hewan yang masuk membuang kotoran sehingga garamnya ikut bernajis dengan kotoran hewan tersebut. Dan pembuatan cuka dari air nira, penggunaan pestisida, formalin dan asam borak, zat warna dan lain-lain pada produk makanan, residu antibiotik pada daging, pencemaran mikroba pada pangan. Beberapa titik kritis secara umum. Ya, ada 2 logo halal di sini. Ini punya yang sebelah kanan ini punya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Ini dikeluarkan oleh MPU Aceh. Bedanya dimulai dengan nomor 14. Sedangkan ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dimulai dengan 00. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan innal halala bayyinun. Halal itu sudah jelas. Harama bayyinun, dan yang haram itu sudah jelas. Jadi diwujudkan dengan apa? Dengan adanya logo ini kita sudah yakin bahwa barang tersebut atau produk tersebut halal. Apa itu label halal? Label halal adalah tanda pada kemasan pangan bagian tertentu dari produk atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu pangan. Bentuknya seperti logo hijau tadi. Kemudian apa itu sertifikat halal? Fatwa Majelis Ulama MUI dan MPU yang tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Jadi setiap ada logo itu berarti itu sudah dinyatakan halal oleh MUI maupun MPU kalau di Aceh. Apa tujuan disertifikasi halal? Itu memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya. Kita kalau tahu itu halal, batin kita juga tentram mengkonsumsinya. Ya, ini dia sedikit tentang LPPOM MPU Aceh. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) yang merupakan sebuah badan otonom dari MPU Aceh yang bertanggung jawab dalam hal kepastian kehalalan produk suatu perusahaan yang mengedarkan hasil produknya baik dari dan keluar Aceh sesuai dengan amanah Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam dan Kanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Nah, apa keuntungan suatu produk sudah disertifikasi halal? Pertama, kesempatan untuk meraih pasar pangan global. Yang kedua, produk dapat dipercaya untuk mendukung pangan halal. Yang ketiga, peningkatan citra produk. Jadi kalau kita produsen nih, silahkan mengajukan sertifikasi halal. Kalau di Aceh boleh ke LPPOM MPU Aceh. Kalau di luar Aceh bisa ke MUI daerah setempat. Jadi akan diproses, kemudian diuji atau diaudit dulu produknya, baru nanti setelah lulus audit baru dikeluarkan sertifikasi halal, baru diberi logo dan diberi nomor sertifikasi halal. Ayo yang punya produk silahkan
Ya, layanan informasi bisa dibuka di website MPU Aceh, itu mpu.acehprof.go.id, atau bisa email ke halalmpuaceh@gmail.com. Ya, ini dia tempatnya kalau LP POM MPU Aceh. Nah, bagaimana cara kita kalau melihat suatu produk itu benar tidak sudah tersertifikasi halal? Nah, itu bisa kita buka di LP POM strip LP POM MUI org.org. Itu kita bisa cari dengan memasukkan nomor sertifikasinya, nama produk atau merek dan nama produsen. Masukkan saja dan klik tombol search dan akan tampil hasil pencariannya. Misalnya ini ada logonya, ada nomornya di situ. Nomornya 0017. Nah, ini dari MUI 001727150315. Ah, itu bisa kita cari di website ini. Itu boleh dibuka website. Oke, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Ikuti terus Ngamal Ngaji Media Digital bersama saya Samsunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.